Ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, JO atau Junto, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017. Latar belakang dari otoritas veteriner itu sendiri adalah otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan sistem kesehatan hewan nasional dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktek kedokteran hewan di seluruh negara Republik Indonesia dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Kementan tahun 2010. Dan yang kedua, otoritas veteriner mengacu pada Permentan Nomor 2 tahun 2010, jadi otoritas veteriner itu sesuai dengan undang-undangnya. Apa itu otoritas veteriner? Ya, disebut Veterinary Authority. Ya, istilahnya itu menurut OIA Terrestrial Animal Health Code, yang mana kita terjemahkan menjadi otoritas veteriner. Definisi dari otoritas veteriner atau Veterinary Authority menurut OIA adalah sebuah kewenangan pemerintah suatu negara yang terdiri dari dokter hewan, tenaga profesional lainnya, dan tenaga menengah veteriner yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam menjamin atau mensupervisi pelaksanaan tindakan kesehatan dan juga kesejahteraan hewan. Selain itu, ada sertifikasi veteriner Indonesia internasional serta standar dan rekomendasi lainnya yang tertuang di dalam OIA Terrestrial Code di seluruh wilayah negara. Jadi ini adalah dasar dari OIA, aturan dari OIA atas arti dari otoritas veteriner. Dalam prakteknya, terkadang dijumpai kerancuan dari pemahaman kalangan dokter hewan Indonesia mengenai posisi perbedaan otoritas veteriner dan otoritas medis veteriner atau Veterinary Medical Authority. Pada dasarnya, otoritas veteriner ini adalah otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan otoritas medis veteriner adalah otoritas keprofesian yang dimiliki oleh setiap individu dokter hewan yang telah melakukan sumpah kedokteran hewan. Dan setiap dokter hewan secara sah memiliki otoritas medis veteriner, akan tetapi tidak setiap dokter hewan berhak sebagai pemegang otoritas veteriner, kecuali yang bersangkutan diberikan mandat oleh pemerintah. Ya, dari sini sudah paham ya pembedanya bahwa otoritas veteriner itu adalah yang dimiliki pejabat ya pemerintah yang diberi mandat oleh pemerintah, sedangkan otoritas medis veteriner adalah otoritas dari profesi seorang dokter hewan. Seorang dokter hewan yang mana sudah disumpah ya, sudah disumpah memiliki sertifikat kompetensi dokter hewan oleh lembaga keprofesian dokter hewan. Itu adalah pembeda dari otoritas veteriner dan otoritas medis veteriner. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 28 yang menyatakan definisi terkait dengan otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, terutama pada kasus-kasus atau penyakit yang zoonosis. Apa bedanya? Apakah perbedaan dari bentuk tugas, siapa yang terlibat dan lain sebagainya? Ini sudah saya buat tabel perbedaannya menurut OIA dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Jadi bentuk otoritas veteriner menurut OIA adalah sebuah kewenangan dari pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 adalah kelembagaan pemerintah atau kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah.
Sedangkan perbedaan dari tugas, menurut OIE adalah bertanggung jawab dan berkompeten, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 adalah pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis. Kemudian, siapa yang terlibat? Menurut OIE yang terlibat adalah dokter hewan, tenaga profesional lainnya, tenaga menengah, dan juga tenaga menengah veteriner. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 adalah dokter hewan. Lalu, apa ruang lingkupnya? Menurut OIE adalah kesehatan dan kesejahteraan hewan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 adalah kesehatan hewan. Lalu, jika dilihat dari kapasitasnya, menurut OIE adalah menjamin dan mensupervisi pelaksanaan dari tindakan, lalu sertifikasi veteriner internasional, dan juga standar dan rekomendasi OIE Terrestrial Code. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 adalah mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, serta mengendalikan teknis operasional di lapangan. Kemudian apa wilayah otoritasnya? Menurut OIE adalah di seluruh wilayah negara, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 tidak disebutkan di dalamnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, pasal 68 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 itu adalah tujuan dari otoritas veteriner, yaitu penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memerlukan otoritas veteriner. Dalam ikut peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui sistem kesehatan hewan nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya sebagai otoritas veteriner. Sedangkan otoritas bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan sistem kesehatan hewan nasional dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktek kedokteran hewan di seluruh wilayah NKRI. Jadi untuk saat ini sistem kesehatan hewan nasional yang sudah ada itu ada ISIGNAS ya, mungkin teman-teman sempat dengar, dan itu adalah sistem pelaporan yang sudah digunakan oleh masyarakat, bukan masyarakat ya, dokter hewan yang ada di seluruh wilayah. Jadi tidak hanya dokter hewan yang ada di kedinasan saja ya yang melaporkan, tetapi juga dokter hewan yaitu berhak juga mengisi sistem tersebut, sistem kesehatan hewan yang mana sudah terorganisir dengan organisasi profesi kedokteran hewan. Lalu pasal 69 ayat 1, pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. Pada ayat 2, setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, wajib memiliki izin usaha dari bupati atau wali kota. Nah, bagaimana sih proses izin tersebut, apa saja persyaratannya, itu teman-teman bisa tanyakan di dinas provinsi. Kemungkinan nanti akan disampaikan oleh Dr. Iswahyudi, yang mana beliau itu adalah kepala bidang kesehatan hewan. Beliau akan menjelaskan terkait dengan itu, karena yang mengeluarkan adalah provinsi, ya, wali kota. Lalu ada pasal 72 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Untuk mendapatkan surat izin praktek kesehatan hewan yang dimaksud pada ayat 1, tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktek kepada bupati atau wali kota yang disertai dengan sertifikat kompetensi dari anggota dari organisasi profesi kedokteran. Kalau dulu sertifikat kompetensi itu tidak diwajibkan, tetapi sekarang harus punya sertifikat kompetensi baru dilakukan sumpah dokter hewan. Ya, teman-teman pada saat koas, saya nggak tahu koas yang akan datang itu apakah ada tesnya dulu atau tidak, tapi yang jelas lulusannya harus 100%. Karena kalau misalnya teman-teman nggak lulus dari ujian sertifikat kompetensi dokter hewan, teman-teman tidak akan disumpah dokter hewan. Sehingga harus mengulang ikut di
namanya kelompok berikutnya untuk tes ulang uji, sertifikat kompetensi baru bisa disumpah sebagai dokter hewan. Ya jadi, eee, karena ini adalah syarat yang mutlak ya untuk teman-teman kalau mau praktek atau memiliki usaha atau surat izin yang diusulkan ke provinsi, kabupaten, atau wali kota sehingga wajib akan, eee, adanya sertifikat kompetensi dokter hewan ini. Dan ayat ketiga, tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktek pelayanan kesehatan hewan di wilayah NKRI berdasarkan perizinan bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pasal 74 ayat 1 dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan model penelitian dan atau pemanfaatan organ hewan untuk kesejahteraan manusia, diterapkan ilmu kedokteran perbandingan. Penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 eh, harus dilakukan di bawah penilaian dokter hewan yang kompeten berdasarkan etika hewan dan etika kedokteran hewan dan dengan menggunakan itu diwajibkan apabila menggunakan eh, hewan coba harus melakukan uji etik terlebih dahulu. Lalu pada pasal 36B ayat 6 terkait dengan pemasukan ternak dari luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. Kemudian pasal 36B ayat 7, pemasukan ternak dari luar negeri dikembangbiakkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner dan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Kemudian 36C 36C ayat 1, pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah NKRI dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan. Ayat 2, persyaratan dan tata cara pemasukan ternak ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam NKRI ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner dan mengutamakan kepentingan nasional. Kemudian pasal 36D, pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana yang dimaksud pada pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai pulau karantina diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu pasal 68 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kesehatan hewan di seluruh wilayah NKRI dalam menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang otoritas. Kemudian pasal 68A ayat 1, otoritas veteriner sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 ayat 2 memiliki tugas dalam menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan kesehatan hewan. Lalu otoritas veteriner yang dimaksud dalam ayat 1 tadi dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner. Pejabat otoritas veteriner sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 itu terdiri atas pejabat otoritas veteriner nasional,
pejabat otoritas veteriner kementerian, pejabat otoritas veteriner provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Kemudian pasal 68 J ayat 1, otoritas veteriner, bagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 mempunyai fungsi sebagai pelaksana kesehatan masyarakat veteriner, menyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan, mengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan, pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan atau ternak ruminansia indukan, pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek hewan lainnya, pengelola tenaga kesehatan hewan serta pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan. Kemudian pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan, serta pelaksanaan pelindungan hewan dan lingkungannya, pelaksana pendidikan dan pengamatan penyakit hewan, menjamin ketersediaan mutu obat hewan, menjamin keamanan pangan dan bahan pakan asal hewan, kemudian menyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan pengelola medik akuatik dan medik konservasi. Kemudian pada pasal 68C ayat 2 dan ayat 2, 3 dan 4 menyatakan bahwa otoritas veteriner yang dimaksud pada ayat 1 berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan keterlibatan profesional dokter hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan kesehatan hewan di lapangan. Kemudian dalam pasal 68D ayat 1 dalam penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 ayat 1, pemerintah menetapkan Siskeswanas atau Sistem Kesehatan Hewan Nasional, yang mana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menjadi acuan otoritas veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Kemudian dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah. Lalu pada pasal 68D ayat 4 peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf A dilaksanakan melalui upaya kesehatan hewan seperti pembentukan unit respon cepat di pusat dan daerah, serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan. Lalu, penelitian dan pengembangan kesehatan hewan, sumber daya kesehatan hewan, informasi kesehatan hewan yang terintegrasi, dan peran serta masyarakat. Nah, ini seperti halnya kasus PMK kemarin, dari pemerintah membuat tim ya untuk pembentukan unit respon cepat dari daerah dalam penanggulangan penyakit PMK. Kemudian masyarakat juga berperan ya di sini bahwa pelaporan apabila ada wabah yang terjadi di daerahnya harus dilaksanakan pelaporan. Kemudian pada ayat 5 dalam
berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui sistem kesehatan hewan nasional. Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner. Dan pada ayat 6, otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan sistem kesehatan hewan dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktek kedokteran hewan di seluruh wilayah NKRI. Lalu pasal 68E, ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas veteriner dan sistem kesehatan hewan nasional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68, 68A, 68B, 68C, dan 68D diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini adalah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner dari Perwali Kota Surabaya nomor 3 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan. Diatur bahwa pembinaan dan pengawasan perizinan pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh dinas atau otoritas veteriner, diatur pada pasal 12 Peraturan Wali Kota Surabaya tahun 2014. Dan otoritas veteriner tidak memberikan izin, hanya berfungsi sebagai pertimbangan. Lalu pada pasal 13, dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 tadi, dinas atau otoritas veteriner berwenang untuk mengakomodasi dan mendorong pelaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang. Kemudian klinik hewan, rumah sakit hewan khusus, serta organisasi profesi kedokteran hewan. Lalu bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktek kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan, mengatur sistem rujukan, pelaporan, dan informasi veteriner dalam rangka sistem kesehatan hewan nasional, Puskeswanas, membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medis konservasi, serta pusat kesehatan hewan. Kemudian pada pasal 14, dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, dinas atau otoritas veteriner berwenang untuk melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa veteriner, kemudian melakukan pengawasan kepada keberadaan dan juga kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia, kemudian memberikan apresiasi atau reward dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktek atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik, serta memberikan peringatan secara bertahap pada dokter hewan praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk kuisnya hari ini kan ya, bener ya? Saya cek dulu jadwal registrasi. Karena kalau di Surabaya sudah ini, list juga. Ya benar ya? Iya, ada benar. Ya, baik. Saya sampaikan dulu ya terkait dengan tugas terstruktur. Mohon untuk diperhatikan. Jadi tugas terstruktur yang wajib teman-teman kerjakan yaitu membuat kelompok sesuai dengan urutan NIM 10 orang. Kalau misalnya satu kelas ini 53 ya, 52 misal. Ada 2 kelompok 11 orang itu nggak apa-apa. Jadi ada yang 10, ada yang 11, supaya genap ininya,
jumlah mahasiswanya. Nah, masing-masing kelompok harus membuat satu makalah beserta PowerPoint dengan topik yang berkaitan dengan masalah yang ada di lapangan dan bagaimana solusinya dengan penerapan legislasi veteriner. Jadi coba teman-teman cari kasus di lapangan, kemudian buat jadi sebuah permasalahan itu teman-teman kaji bagaimana sih solusinya, kemudian bagaimana penerapan dari segi legislasi veteriner yang bisa diterapkan pada masalah itu. Ya, sebagai contoh, pelanggaran kaidah kesetaraan hewan dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik yang terkait pemeliharaan hewan, tradisi kebiasaan, pelaksanaan ritual agama, maupun kegiatan transportasi dan perdagangan ternak. Kemudian pelanggaran etika dan malpraktek yang terjadi saat ini, kasus penyelundupan hewan dan bahan asal hewan, kemudian pemalsuan daging dan produk lainnya, serta penggunaan antibiotik sebagai growth promotor dan lain sebagainya. Jadi contoh ininya, contoh topiknya ya. Kemudian batas akhir pengumpulan dikumpulkan pada pertemuan ke-13, dikumpulkan di Hebat e-learning ya. Semuanya, kalau yang Banyuwangi nggak perlu diserahkan ke saya hard copy-nya, cukup bentuk makalah dan PPT-nya itu keduanya harus diupload di Hebat e-learning. Nanti di pertemuan ke-14 pada saat kita selekta, nanti yang saya pilih dipresentasikan. Tapi teman-teman harus siap semuanya untuk mempresentasikan makalahnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Sudah jelas semua ya? Sudah Bu. Oke, baik. Sekarang kuis. Mohon untuk on kamera semuanya. Kemudian siapkan satu lembar kertas. Menyiapkan, saya buat rumah pengumpulan tugasnya dulu, kuisnya dulu. Sudah semua? Sudah disiapkan kertasnya? Nah, on kamera semua ya? Sudah. Oke, oke, oke. Ini udah Aprilia Rizky Muhammad Alivio. Karena di kelas G203 ini apa?
Kelas G203 ini apa? Zoom. Itu ruang kelas berbasis. Baik. Oke. Eh, saya beri penawaran. Teman-teman mau mengerjakan apa adanya sampai jam 11 atau open book tapi 30 menit. Seadanya dari Asli. sampai jam 11. Oke. Baik, silakan ditulis dulu nama NIM kelas, kemudian tanggal, kerjakan 5 soal ini di lembar kertas tersebut, kemudian di foto atau di scan gitu ya, di-upload di Hebat e-learning. Maksimal sampai jam 11. Selamat pengerjaan.
Jika sudah selesai bisa di-upload di Hebat e-Learning, sudah saya buka sampai jam 11 ya maksimal.